Kasus gugatan perdata senilai 7 miliar rupiah yang dilayangkan Ressa Rizky Rosano kini memasuki babak baru yang jauh lebih mengancam. Publik mulai bertanya-tanya, mungkinkah sang diva Denada berakhir di balik jeruji besi? Praktisi hukum senior, Agustinus Nahak, angkat bicara dan membedah secara tajam 5 celah hukum yang bisa menyeret kasus ini dari persidangan perdata ke ranah pidana. Agustinus menilai, meskipun saat ini kasus bergulir di PN Banyuwangi sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, aroma tindak pidana tercium sangat kuat jika fakta-fakta penelantaran anak sejak bayi tahun 2002 terbukti benar. Berikut adalah 5 analisis Agustinus Nahak terkait kasus Denada dan Ressa, versi Cumi Top 5. Di tengah simpang siur pengakuan dan bantahan, praktisi hukum senior Agustinus Nahak memberikan pernyataan tegas terkait arah kasus hukum yang menyeret nama penyanyi Denada. Baginya, perseteruan ini tidak akan pernah mencapai titik temu hanya dengan adu argumen atau klaim sepihak. Agustinus menegaskan bahwa tes DNA adalah kunci utama dan satu-satunya bukti ilmiah mutlak yang mampu membongkar status hubungan asli antara Ressa Rizky Rosano dan Denada. Agustinus menilai, dalam kasus pengakuan anak yang telah terpendam selama 24 tahun, kesaksian manusia dan lembaran dokumen administrasi seringkali memiliki celah untuk diperdebatkan. Namun, kode genetik tidak akan pernah berbohong. Iya, kalau saya lihat mengenai, kita harus lihat dari stigma terhadap keluarga yang tidak konvensional. Kasus ini kalau saya lihat, ya bagaimana masyarakat masih melihat pandangan yang kompleks terhadap persoalan kayak gini ya. Itu contoh seringkali itu diskriminasi atau tekanan sosial yang mereka lakukan. Nah, si anak ini melakukan gugatan, mungkin sudah mendengar atau mendapatkan bukti-bukti yang menurut dia bahwa dia ini anak daripada Denada, bukan anak titipan itu loh. Nah, yang saya perlu garis bawahi atau mempertegas ini bahwa si anak juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk bukti, petunjuk, saksi atau dokumen, ya, atau mungkin di dalam akte siapa nama ibunya di situ, siapa nama bapaknya di situ. Kan kita tidak tahu ini, apakah mungkin dia tuh anak misalnya bukan anak kandung, kan harus dibuktikan dulu, karena kan seorang ibu harusnya mengakui dong bahwa itu anak saya. Ini faktanya kan, kenapa anak menggugat, karena mungkin si terduga ibu ini kan mungkin tidak mengakui bahwa itu anak. Dia mungkin menganggap bahwa itu mungkin anak itu anak angkat, ya, atau anak pungut dan lain sebagainya. Kan harus jelas dulu nih, karena ini menyangkut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. Ini juga harus menjadi perhatian bersama. Jadi maksud saya, terduga anak Ressa ini, yang diduga anaknya Denada tersebut, kan harus mempersiapkan segala sesuatu sebelum dia melakukan gugatan secara keperdataan, karena dia harus buktikan itu. Makanya saya bilang dia harus mengajukan ke pengadilan untuk lakukan tes DNA. Itu bukti yang paling mutlak gitu. Yang kedua, mungkin ada saksi daripada keluarga yang saat ini mengasuh. Apakah waktu Denada datang itu menitipkan bahwa ini anaknya, atau mungkin ini bukan anaknya, kan itu. Yang ketiga, dokumen-dokumen yang selama dia persalinan itu juga harus diperhatikan, apakah memang yang ada di rumah sakit atas nama terduga ibu bernama Denada atau bukan. Karena ini kan menyangkut masalah hukum dan masalah masa depan anak, jadi harus benar-benar harus transparan. Agustinus Nahak secara terbuka mendorong adanya transparansi bukti yang total dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Ia meminta Ressa Rizky Rosano untuk tidak sekadar melempar klaim di media, melainkan berani buka-bukaan dan menghamparkan seluruh kartu asnya di hadapan majelis hakim. Menurut Agustinus, dalam kasus sensitif yang melibatkan nama besar publik figur dan dugaan penelantaran anak selama 24 tahun, kerahasiaan hanya akan memperkeruh suasana. Ia berpendapat bahwa kebenaran harus dibuka selebar-lebarnya agar publik tidak terjebak dalam opini yang simpang siur. Kalau menurut saya nggak perlu disembunyikan lagi kan, ini kan media sudah tahu, masyarakat sudah tahu, dijelaskan saja. Mereka punya bukti apa saja kan. Media ini kan untuk menyampaikan kepada publik daripada nanti
banyak kecurigaan yang muncul kan. Dan saya bilang ini sampaikan saja bahwa kami punya bukti ini, kenapa kami mengklaim bahwa menduga bahwa ini anaknya Denada karena bla 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 bla. Ini bukti waktu dia dilahirkan di rumah sakit ini, ibunya atas nama ini. Karena yang melahirkan di rumah sakit itu nggak mungkin namanya berubah gitu loh. Itu tidak akan mungkin. Kalau bapak bisa berubah namanya, kalau mama tidak akan bisa. Makanya orang selalu bilang ini anak ibu, ya kan? Kalau memang bapaknya nggak ada, di akta pun termasuk di situ dimasukkan anak ibu, tidak masukkan anak itu dengan bapak bernama ini kecuali sudah ada perkawinan itu loh. Nah ini kan soal masalah kita harus juga menghormati privasi dari semua pihak ya. Kalau menurut saya memang banyak dampak baik dampak negatifnya kan saya lihat lebih besar daripada dampak positifnya. Tetapi kalau kita lihat bahwa soal masalah undang-undang perkawinan, soal undang-undang perlindungan anak, hati-hati juga kalau sampai benar dugaan penelantaran anak itu terbukti kan itu secara pidana. Nah ini perlu juga mendapat perhatian daripada publik, masyarakat dan pemerintah. Bahwa ini kalau menurut saya sesuatu yang sangat serius karena ini menyangkut identitas anak, orang tuanya, bahkan menyangkut masa depannya juga kan begitu. Agustinus Nahak memberikan peringatan serius bahwa gugatan perdata senilai 7 miliar rupiah yang dilayangkan oleh Ressa Rizky Rosano di PN Banyuwangi memiliki potensi besar untuk berujung pada laporan pidana. Agustinus menilai, garis batas antara kasus perdata dan tindak pidana dalam perkara ini sangatlah tipis. Jika dalam proses pembuktian di persidangan nanti ditemukan unsur-unsur kuat penelantaran anak secara sengaja, maka Denada tidak hanya terancam kehilangan harta, tetapi juga kebebasannya. Untuk ranah Ya kan, laporan gugatannya gitu. karena kalau gugat ke pengadilan negeri kan secara keperdataan untuk membuktikan memang status anak ada hubungan darah atau tidak. Tapi kalau memang nanti ada hubungan darah, nanti pidananya akan dilaporkan di pihak kepolisian. Itu menyangkut terkait dengan penelantaran anak kan begitu. Ini kan menyangkut Undang-Undang Perlindungan Anak juga, Undang-Undang 35 tahun 2014 ya. Dan ada perubahan di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 mengatur tentang definisi penelantaran anak. Ini harus jelas ya bentuk-bentuk penelantaran anak itu seperti apa. Ya kan, dan kewajiban negara juga harus hadir ya untuk melindungi. Contoh di pasal 59 itu kan juga menjelaskan bahwa perlindungan bagi anak yang terlantar. Sedangkan pasal 304, pasal 308 itu sanksi pidana bagi penelantaran anak. Jangan main-main loh, ancaman hukumannya lumayan. Ya makanya kita harus mengatur ini. Kalau perkawinan secara misalnya perkawinan di pengadilan agama atau secara Muslim, Islam ya, itu berarti yang mengatur itu kan pengadilan agama dalam menangani perkara keluarga antara orang misalnya beragama Islam ya, termasuk masalah nafkah anak. Yang berikut juga undang-undang tentang peradilan umum. Contoh, kenapa dia harus gugat di pengadilan negeri ya kan? Karena mengatur kewenangan pengadilan negeri dalam menangani perkara perdata, pidana ya kan. Contoh kasus penelantaran anak itu tidak masuk dalam ranah kewenangan pengadilan agama. Jadi kasus penelantaran anak itu masuk ke dalam kewenangan pengadilan negeri, bukan pengadilan agama ya. Supaya saya pertegas di sini. Ini juga harus dipertegas lagi supaya menyangkut dengan KUH Perdata itu di pasal 272 kalau tidak salah mengatur tentang hubungan perdata anak luar kawin dengan ibu dan keluarga pihak ibu, dan juga mengatur tentang hak nafkah anak luar daripada kawin yang telah diakui oleh seorang ayahnya. Jadi ini harus ada penegasan juga di pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi hati-hati buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang misalnya tidak melakukan pemeliharaan terhadap anaknya, itu kan bisa diambil alih oleh negara sendiri. Tetapi kalau bisa dititipkan, identitasnya harus jelas. Kamu ini anak saya, ini identitasnya, saya yang menitipkan karena kesibukan atau mungkin karena sesuatu hal, waktu dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau menyembunyikan identitas dari orang tua,
itu murni pidana. Agustinus Nahak memberikan opini tajam bahwa Denada kini menghadapi ancaman yang jauh lebih serius daripada sekadar kehilangan materi, yakni ancaman hukuman penjara. Agustinus Nahak mengingatkan publik dan pihak terkait bahwa kasus ini memiliki dimensi pidana yang sangat kental. Jika dalam proses persidangan nanti tuduhan penelantaran anak terbukti benar secara sah dan meyakinkan, maka pintu jeruji besi bisa terbuka lebar bagi sang diva. Nah, kalau untuk sanksinya sendiri, hukumannya berapa lama atau mungkin ada denda yang harus dibayarkan gitu, Bang? Udah pasti, kalau udah pidana kan masalah ancaman kurungannya. Itu kan kalau penelantaran anak itu kan ancamannya kan di atas 5 tahun kurungannya, dan juga mungkin ada denda. Tapi karena ini masalah pidana, otomatis kan hukumannya badan. Lalu kalau gugatan perdatanya misalnya gugatan diterima oleh pengadilan dengan mereka minta biaya dan lain sebagainya dan diakomodir oleh pengadilan, itu selain hukuman badan kan ada hukuman tambahan juga di perdata, itu kan soal masalah harta benda. Udah pasti kan dia harus membayar ganti rugi terhadap anak ini selama dia telantarkan, kan begitu. Agustinus Nahak memberikan pernyataan mendalam bahwa jika nantinya hasil tes DNA terbukti cocok, maka tidak ada lagi ruang bagi Denada untuk menghindar. Secara hukum dan moral, Denada memiliki tanggung jawab mutlak untuk memenuhi seluruh hak-hak Resa yang telah terabaikan selama 24 tahun. Baginya, tes DNA akan menjadi segel hukum yang memaksa Denada untuk melakukan pemulihan total terhadap kehidupan Resa. Harusnya ya. Ya. Benar. Kalau menurut saya harusnya kan keluarga ini kan bertemu dulu, atau mungkin si anak ini datang ke keluarganya, tolong, saya ini cuma anak siapa sih, kan itu. Apa benar saya ini anaknya Denada? Kan keluarga pasti tahu lah, ya kan. Yang kedua mungkin rembuk dulu bersama, karena tes DNA ini juga tidak bisa panggil, oh ibu sini tes DNA, orang kan tidak mau, kecuali atas perintah hukum kepolisian, pengadilan, itu wajib harus lakukan tes DNA, kan itu PH-nya yang harus mengajukan ke pengadilan, ke majelis hakim untuk dilakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa kedua orang ini, anak ibu ini adalah memang ada hubungan darah. Jadi kalau menurut saya soft aja lah, tidak usah terlalu gegabah, karena bagaimanapun kan kamu sudah sampai 24 tahun ini kan juga atas biaya, atas kasih sayang daripada orang tua baik Denada maupun keluarganya, kan begitu. Maksudnya kita sudah dewasa, berpikir yang bijak lah. Kalau sampai 24 tahun baru mau bongkar bahwa saya ini anaknya ini, lalu selama ini hidup saya mungkin susah dan masih banyak orang lebih susah kok. Kalau menurut saya carilah kepastian hukum terkait dengan identitasnya. Tidak usah lari ke hal-hal yang menurut saya tidak penting gitu loh. Supaya ke depan bahwa kamu ini benar anak daripada seorang Denada, bukan di luar itu. Karena ketika dia tes DNA dan terbukti bahwa itu anaknya, otomatis kan hak-haknya dia sebagai anak kan pasti akan diperhatikan kan ke depannya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.